Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Evi Triastuti selaku dosen pengampu dan teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini, saya, Fernanda Febrian Nur Cahyo, ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Organisasi Profesi Keguruan. Sebelum saya melanjutkan ke sub pembahasan inti, saya akan sedikit memberikan pengertian terhadap organisasi itu sendiri, yaitu organisasi dapat diartikan sebagai pemberian struktur atau susunan, terutama dalam penempatan personil yang dihubungkan dengan garis kekuasaan dan tanggung jawabnya di dalam keseluruhan organisasi. Organisasi dan garis-garis kekuasaan serta tanggung jawab itu menentukan bentuk dan sifat daripada organisasi itu secara keseluruhan. Menurut Stoner, organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui orang-orang di bawah manajer yang mengejar tujuan bersama. Sebagai jabatan profesi, guru harus mempunyai wadah untuk menyatukan gerak langkah dan mengendalikan keseluruhan profesi. Dalam hal ini, organisasi profesi sangat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran, sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan guru. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam pasal 41 dijelaskan bahwa guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen yang bertujuan untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan kependidikan, pelindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pasal ini dijelaskan juga tentang guru wajib menjadi anggota organisasi tersebut. Banyak manfaat dari organisasi profesi bagi seorang guru, maka makalah ini sangat penting untuk dibahas sehingga kita tahu lebih banyak tentang organisasi keprofesian guru. Lanjut ke pembahasan inti. Apa saja yang akan kita bahas di dalam makalah ini, yaitu yang pertama, apakah pengertian organisasi keprofesian guru, fungsi organisasi profesi guru, tujuan, dan bagaimana bentuk, corak, struktur, kedudukan, dan keanggotaan organisasi keprofesian guru. Dan yang terakhir, apa sajakah organisasi keprofesian guru yang ada di Indonesia. Dari sub pembahasan di atas, adapun tujuannya. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian organisasi profesi guru itu tersebut, fungsi, tujuan, dan mengetahui bentuk, corak, struktur, kedudukan, dan keanggotaan organisasi keprofesi keguruan. Dan yang terakhir, mengetahui organisasi profesi guru yang ada di Indonesia. Masuk dalam pembahasan pertama, yaitu pengertian organisasi keprofesian guru. Organisasi keprofesian guru terdiri dari 3 kata, yaitu organisasi, keprofesian, dan guru. Organisasi sendiri menurut Stoner adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui orang-orang di bawah arahan manajer serta mengejar tujuan bersama. Sedangkan menurut James Dimani, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi sendiri bukan hanya ketua, sekretaris, dan pengurus tertentu, tetapi semua anggota dengan seluruh kepengurusan dan segala perangkat dan alat-alat perlengkapannya. Semua anggota tersebut berkewajiban untuk membina organisasi tersebut. Profesi adalah jabatan atau pekerjaan seseorang yang menuntut keahlian yang didapat melalui proses pendidikan. Serta guru adalah pendidikan dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi. Jabatan guru dikenal sebagai pekerjaan profesional, artinya jabatan ini memerlukan suatu keahlian khusus. Dari kata organisasi profesi dapat diartikan sebagai organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Selanjutnya, fungsi organisasi profesi guru. Seperti yang telah disebutkan dalam satu kriteria jabatan profesional, jabatan profesi harus mempunyai wadah untuk menyatukan gerak langkah dan mengendalikan keseluruh profesi, yakni organisasi profesi. Organisasi profesi guru di sini mempunyai banyak fungsi yang bermanfaat bagi setiap anggotanya. Fungsi tersebut adalah sebagai pemersatu seluruh anggota profesi dan
peningkatan kemampuan profesional profesi. Kedua fungsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pemersatu organisasi. Profesi kependidikan merupakan wadah pemersatu berbagai potensi profesi kependidikan dalam menghadapi kompleksitas, tantangan, dan harapan masyarakat penggunaan jasa kependidikan. Dengan mempersatukan potensi tersebut, diharapkan organisasi profesi kependidikan memiliki kewibawaan dan kekuatan dalam menentukan kebijakan dan melakukan tindakan bersama, yaitu upaya untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan para pengemban profesi kependidikan itu sendiri dan kepentingan masyarakat pengguna jasa profesi ini. Yang kedua, fungsi peningkatan kemampuan profesi. Fungsi yang kedua adalah peningkatan kemampuan profesi. Guru sebagai anggota profesi harus bisa meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui organisasi tersebut. Dengan mengikuti organisasi tersebut, diharapkan guru dapat meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraannya. Hal ini juga tertulis dalam PP nomor 38 tahun 1992, pasal 61 yang berbunyi, tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Selanjutnya, tujuan organisasi profesi guru. Tujuan dari organisasi profesi adalah untuk meningkatkan peran serta dirinya dalam hal-hal yang berhubungan dengan keprofesiaan. Melalui organisasi profesi ini, ketajaman dapat dibina. Dalam PP nomor 38 tahun 1992 dalam pasal 61 dijelaskan ada 5 misi dan tujuan organisasi tersebut, yaitu meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan. Sedangkan misinya adalah terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan dan mengembangkan karir anggota tujuan. Yang pertama dari organisasi profesi guru adalah meningkatkan dan mengembangkan karir anggota sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya. Karir yang dimaksud adalah perwujudan diri dari seorang pengemban profesi secara bermakna, baik dari dirinya maupun bagi orang lain. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota. Dalam hal ini, tujuan dari organisasi profesi guru untuk mewujudkan kompetensi kependidikan yang handal. 3. Meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional. Bertujuan untuk menempatkan anggota suatu profesi sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan anggota dalam ini merupakan upaya untuk anggotanya terhindar dari perlakuan yang tidak manusiawi dari pihak lain dan tidak melakukan praktik melecehkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang terakhir, meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan. Adapun undang-undang yang mengenai organisasi profesi keguruan. Organisasi profesi keguruan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin bagi setiap anggotanya. Dalam pasal 41 bagian ke-9 tentang organisasi profesi keguruan, kode etik disebutkan bahwa guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. B. Organisasi profesi sebagaimana maksud pada ayat 1 berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan, kependidikan, pendidikan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. C. Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. D. Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. E. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Dan yang selanjutnya, bentuk, corak, struktur, kedudukan, dan keanggotaan organisasi profesi guru. Bentuk dan corak organisasi profesi guru ini bermacam-macam bentuknya. Hal ini dipandang dari segi derajat dan keterkaitan antara anggotanya. Ada 4 bentuk organisasi profesi guru ini, yaitu yang pertama berbentuk persatuan atau union, antara lain di Australia, Singapura, dan Malaysia. Misalnya Australian Education Union atau AUE,
National Tertiary Education Union atau NTEU. B. Berbentuk federasi (federation), antara lain di India dan Bangladesh. Bentuk aliansi antara lain di Filipina, berbentuk asosiasi seperti yang terdapat di kebanyakan negara. Misalnya Pakistan. Sedangkan ditinjau dari kategori keanggotaannya, corak-corak organisasi profesi ini dapat dibedakan berdasarkan yang pertama, jenjang pendidikan di mana mereka bertugas. B. Status penyelenggara kelembagaan pendidikannya. C. Bidang studi keahliannya. D. Jenis kelamin. E. Latar belakang etnis. Struktur dan kedudukan organisasi profesi guru. Berdasarkan struktur dan kedudukannya, organisasi profesi guru ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu organisasi profesi guru yang bersifat lokal, selanjutnya organisasi profesi guru yang bersifat nasional, yang terakhir organisasi profesi guru yang bersifat internasional. Keanggotaan organisasi profesi guru. Dengan adanya keragaman bentuk dan corak serta struktur kedudukan organisasi profesi guru, dengan sendirinya keanggotaan organisasi ini beragam pula. Akan tetapi pada umumnya organisasi yang bersifat asosiasi atau persatuan langsung dari setiap pribadi pengemban profesi yang bersangkutan, sedangkan keanggotaan organisasi profesi guru yang bersifat federasi cukup terbatas oleh pucuk organisasi yang bersifat saja. Selanjutnya, organisasi profesi guru yang ada di Indonesia. Di samping PGRI sebagai satu-satunya organisasi profesi guru yang diakui pemerintah sampai saat ini, ada organisasi guru yang disebut Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau yang disebut MGMP, sejenis yang didirikan atas anjuran pejabat-pejabat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan keprofesionalisasi dari guru dalam berkelompoknya masing-masing. Kegiatan yang dilakukan dalam organisasi ini dijadwal dengan cukup baik. Sayangnya belum ada keterkaitan dan hubungan formal antara kelompok MGMP dengan PGRI. Selain PGRI ada lagi organisasi profesi yang resmi di bidang pendidikan yang harus kita ketahui juga, yakni Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau yang disebut ISPI, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI, Kelompok Kerja Guru KKG, dan untuk lebih jelasnya akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. PGRI sebagai organisasi profesi keguruan memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan mengembangkan profesi keguruan. Menjaga antara lain berupaya agar layanan pendidikan mutunya dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Memelihara artinya mengupayakan profesi kependidikan dari pencemaran. Mengembangkan berarti berupaya meningkatkan kualifikasi dan kualitas kemampuan profesional tenaga guru. Persatuan Guru Republik Indonesia lahir pada 25 November 1945. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda pada tahun 1912. Kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia pada tahun 1932. Pada saat didirikannya, organisasi ini di samping memiliki misi politis ideologi tidak lain dari upaya penanaman jiwa nasionalisme, yaitu komitmen terhadap pernyataan bahwa kita bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia, juga penanaman nilai luhur falsafah hidup berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Misi peraturan organisasi PGRI merupakan upaya pengejawatahan peraturan keorganisasi, terutama dalam menyamakan proses terhadap visi, misi dan kode etik, kejelasan struktur organisasi. Misi profesi PGRI adalah upaya untuk meningkatkan mutu guru sebagai penegak dan pelaksana pendidikan nasional. Guru merupakan pioner pendidikan sehingga dituntut oleh UU SPN tahun 1989 pasal 31 ayat 4 dan PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61 agar memasuki organisasi profesi kependidikan serta selalu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesinya. Selanjutnya, Musyawarah Guru Mata Pelajaran.
MGMP merupakan suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar atau kabupaten yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi atau perilaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas. Tujuan MGMP secara umum adalah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan profesionalisme guru. Sedangkan tujuan khususnya adalah memperluas wawasan dan pengetahuan guru mata pelajaran dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien. B. Mengembangkan kultur kelas yang kondusif sebagai tempat proses pembelajaran yang menyenangkan, mengasihkan, dan mencerdaskan. C. Membangun kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. ISPI lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Pada awalnya profesi kependidikan ini bersifat regional karena berbagai hal yang menyangkut komunikasi antar anggotanya. Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama sampai kongresnya yang pertama di Jakarta 17 sampai 19 Mei 1984. Kongres tersebut menghasilkan 7 rumusan tujuan ISPI, yaitu A. Menghimpun para sarjana pendidikan dari berbagai spesialisasi di seluruh Indonesia. B. Meningkatkan sikap dan kemampuan profesional para anggotanya. C. Membina serta mengembangkan ilmu, seni, dan teknologi pendidikan dalam rangka membantu pemerintah menyukseskan pembangunan bangsa dan negara. D. Mengembangkan dan menyebarkan gagasan-gagasan baru dan dalam bidang ilmu seni dan teknologi pendidikan. E. Melindungi dan memperjuangkan kepentingan profesional para anggota. F. Meningkatkan komunikasi antar anggota dari berbagai spesialisasi pendidikan. G. Menyelenggarakan komunikasi antar organisasi yang relevan. Selanjutnya, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. IPBI didirikan di Malang pada tanggal 17 Desember 1975. Organisasi yang bersifat keilmuan dan profesional ini berhasrat memberikan sumbangan dan ikut serta secara lebih nyata dan positif dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawab sebagai guru pembimbing. Secara rinci, tujuan didirikan IPBI adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun para petugas di bidang bimbingan dalam wadah organisasi. Selanjutnya, mengidentifikasi dan inventarisasi tenaga ahli, keahlian dan keterampilan, teknik, alat, dan fasilitas yang telah dikembangkan di Indonesia di bidang bimbingan. Dengan demikian dimungkinkan pemanfaatan tenaga ahli dan keahlian tersebut dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, meningkatkan mutu profesi bimbingan. Dalam hal ini meliputi peningkatan profesi dan tenaga ahli, tenaga pelaksana, ilmu bimbingan sebagai disiplin, maupun program layanan bimbingan. Anggaran rumah tangga IPBI 1975. Selanjutnya, kelompok kerja guru. Kelompok kerja guru atau KKG sebagai kelompok kerja guru dalam satu tugas pada tahap pelaksanaannya dapat dibagi dalam kelompok kerja guru yang lebih kecil, yaitu kelompok kerja guru berdasarkan jenjang kelas dan kelompok kerja guru berdasarkan jenjang kelas, dan kelompok kerja guru berdasarkan atas nama pelajaran. Tujuan organisasi kelompok kerja guru yaitu A. Memfasilitasi kegiatan yang dilakukan di pusat kegiatan guru berdasarkan masalah dan kesulitan yang dihadapi guru. Selanjutnya, memberikan bantuan profesional terhadap guru kelas dan mata pelajaran di sekolah. Meningkatkan pemahaman, keilmuan, keterampilan, serta pengembangan sikap profesional berdasarkan kekeluargaan dan saling mengisi. Selanjutnya, meningkatkan pengelolaan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Kesimpulan yang saya ambil dalam makalah saya yaitu organisasi profesi keguruan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin bagi setiap anggotanya. Dalam pasal 41 bagian ke-9 tentang organisasi keprofesian guru dan kode etik disebutkan bahwa yang pertama, guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan, kependidikan,
perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Di samping PGRI sebagai satu-satunya organisasi profesi guru yang diakui pemerintah, sampai saat ini ada organisasi guru yang disebut Musyawarah Guru Mata Pelajaran sejenis yang didirikan atas anjuran pejabat-pejabat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dan saran bagi teman-teman atau sebagai tenaga pendidik, sebagai pendidik kita harus mengetahui tentang organisasi profesi guru ini, karena kita harus meningkatkan kinerja agar menjadi seorang pendidik atau guru yang profesional. Manakala dengan adanya wawasan mengenai organisasi profesi ini, kita dapat meningkatkan serta mengembangkan profesi secara maksimal. Demikian dan dapat saya sampaikan. Jika ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.